Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Immanuel dan Tamara. Sama seperti di video-video sebelumnya, saya masih akan tetap membahas tentang gejala-gejala penyakit saluran pernafasan. Yang kemarin saya sudah membahas tentang batuk, kemudian batuk berdarah. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang nyeri dada. Sebagai definisinya, nyeri dada adalah kondisi di mana seseorang merasakan sakit pada bagian dada atau dia yakini bahwa sakit itu atau nyeri itu berasal dari struktur yang terletak di dada. Nah, untuk diagnosis nyeri dada ini sering sekali dipersulit oleh karena gambaran nyeri dada yang tidak jelas, kemudian oleh karena penyebabnya yang sangat banyak. Jadi, teman-teman harus ketahui bahwa nyeri dada itu bukan hanya oleh karena penyakit paru atau penyakit jantung. Nah, bentuk-bentuk nyeri dada itu ada bermacam-macam ya teman-teman. Seperti yang pertama adalah nyerinya tajam. Nyeri tajam itu maksudnya terpusat pada satu titik. Jadi kalau ditanya nyerinya di mana, bisa ditunjukkan dengan satu jari. Kemudian bentuk nyeri yang lainnya adalah nyeri tumpul. Jadi nyerinya itu tidak bisa ditunjukkan oleh satu jari. Misalnya ditanya nyerinya di mana, nyerinya sebelah sini dok, sebelah sini. Jadi nggak bisa ditunjukkan atau difokuskan pada satu titik. Nah, kemudian bentuk nyeri lainnya adalah nyeri seperti ditusuk-tusuk. Kemudian bentuk nyeri lainnya adalah sensasi terbakar. Jadi ngerasakan seperti panas atau seperti terbakar pada dada. Kemudian bentuk nyeri lainnya adalah bentuk sekilas. Jadi nyerinya itu timbul sekilas saja kemudian hilang dengan sendirinya. Nah, apabila teman-teman mengalami nyeri dada, teman-teman harus tahu yang pertama lokasi nyeri dadanya. Lokasi nyeri dadanya sebelah kiri atau kanan kah? Kemudian di sebelah atas, tengah atau bawah kah? Pokoknya teman-teman harus ketahui persis di mana lokasi nyeri dadanya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus tahu sudah berapa lama nyeri dadanya itu dirasakan. Apakah baru hari ini, baru 5 menit yang lalu, atau sudah pernah 10 menit yang lalu, atau sudah pernah berapa bulan yang lalu, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk rasa nyeri. Tadi sudah dijelaskan bentuk-bentuk rasa nyeri. Apakah teman-teman merasakan nyerinya tajam atau tumpul atau hanya sensasi seperti terbakar dan lain-lain sebagainya macamnya. Kemudian yang keempat, durasi rasa nyeri dadanya. Jadi teman-teman harus tahu apabila mengalami nyeri dada, kemudian teman-teman harus lihat berapa lama nyeri dadanya itu terjadi. Apakah hanya 1 menit, apakah hanya 1 detik, atau seperti apa. Kemudian yang kelima, apakah ada penjalaran rasa nyeri. Jadi rasa nyeri itu bisa menjalar ya teman-teman, bisa menjalar ke bahu, ke lengan, ke leher, rahang, bahkan ke punggung belakang. Jadi teman-teman harus nilai apakah nyeri dadanya itu hanya di dada saja atau menjalar ke bagian-bagian yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang keenam, apakah nyeri dadanya membaik dengan obat-obat tertentu. Yang ketujuh adalah apa yang mencetuskan rasa nyeri. Misalnya teman-teman beraktivitas kemudian mengalami rasa nyeri, atau teman-teman lagi membawa barang yang berat kemudian tiba-tiba timbul rasa nyeri. Nah, harus diketahui sebelum rasa nyeri itu terjadi apa yang teman-teman lakukan. Kemudian yang ke-8, yang terakhir adalah teman-teman harus ketahui apakah ada trauma atau cedera pada dada atau tidak, karena trauma atau cedera dada itu bisa menyebabkan rasa nyeri juga. Kemudian apa penyebab daripada nyeri dada ini? Nah, penyebabnya ada banyak ya teman-teman, bukan hanya dari paru-paru semata. Yang pertama adalah kalau dari paru itu bisa disebabkan oleh tumor paru, TBC, pneumonia, dan lain-lain sebagainya macamnya. Nah, yang kedua bisa disebabkan oleh karena rongga paru. Nah, paru-paru itu ada rongganya ya teman-teman. Atau apa penyebab daripada nyeri dada pada rongga paru? Biasanya terjadi radang selaput paru atau adanya udara dan cairan dalam rongga paru-paru. Kemudian penyebab lainnya adalah trauma atau cedera dada. Misalnya teman-teman mengalami kecelakaan, kemudian dadanya terbentur di setir. Nah, itu bisa mengalami nyeri dada. Kemudian otot. Nah, otot ini sering sekali juga menyebabkan nyeri dada, di mana otot yang tegang atau nyeri otot bisa menyebabkan nyeri dada. Jadi benar-benar harus diketahui bahwa apakah memang dari otot atau dari lokasi tempat-tempat yang lain yang bisa menyebabkan nyeri dada. Kemudian tulang. Nah, seperti yang tadi saya bilang, apabila mengalami kecelakaan, nah kemudian mungkin terjadi fraktur atau patah tulang rusuknya, nah itu bisa menyebabkan nyeri dada. Kemudian saraf. Nah, penyebab
nyeri dada ini bisa disebabkan oleh saraf. Nah, contohnya adalah penyakit herpes zoster. Herpes itu adalah penyakit cacar ya teman-teman. Penyakit cacar ini bisa menyebabkan nyeri dada. Kemudian jantung. Nah, yang paling sering adalah memang nyeri dada oleh karena jantung. Itu bisa karena penyakit jantung koroner. Jantung koroner ini terjadi saat otot jantung tidak mendapatkan aliran darah yang cukup karena pembuluh darah arteri itu menyempit. Kemudian saluran pencernaan. Jadi nyeri dada bisa disebabkan karena penyakit saluran pencernaan ya teman-teman, seperti contohnya adalah GERD. GERD itu yang seperti kemarin saya bahas, yaitu apabila asam lambung naik ke kerongkongan, nah itu bisa menyebabkan nyeri dada. Kemudian radang organ seperti pankreas, kantong empedu, dan tukak lambung juga bisa menyebabkan nyeri dada. Nah, banyak pasien-pasien yang datang mengeluhkan nyeri dada, tapi tidak tahu nyeri dadanya itu karena jantung atau karena paru. Jadi banyak pasien datang dengan nyeri dada biasanya oleh karena jantung datang ke dokter paru, dan sebaliknya nyeri dada oleh karena paru justru datang ke dokter jantung. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang nyeri dada khas pada jantung ataupun pada paru. Nah, yang pertama adalah pada paru. Biasanya nyerinya tajam atau seperti ditusuk-tusuk. Jadi nyerinya itu bisa teman-teman tunjuk dengan satu jari. Nah, kalau jantung biasanya nyerinya tumpul atau tidak dapat ditunjuk dengan satu jari, seperti ini nyerinya. Nah, kemudian kalau paru biasanya nyerinya bertambah saat teman-teman menarik nafas panjang atau batuk atau tertawa. Nah, kalau misalnya penyebabnya oleh karena jantung, biasanya nyerinya seperti ditimpa beban berat atau sensasinya seperti terbakar. Kalau paru, ada gejala pernapasan lainnya seperti batuk dan sesak nafas. Jadi ini semua adalah ciri-ciri nyeri dada yang disebabkan oleh karena penyakit paru ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, oleh karena jantung, rasa nyeri itu dapat menjalar ke lengan, ke bahu, ke leher, bahkan ke rahang, serta bahkan menjalar ke punggung belakang. Nah, ini merupakan salah satu ciri yang khas rasa nyeri oleh karena penyakit jantung, dan rasa nyeri ini bisa diikuti oleh keringat dingin, mual, dan muntah. Nah, kapan teman-teman harus segera ke IGD ketika mengalami nyeri dada? Nah, emergensinya adalah memang nyeri dada oleh karena jantung. Nah, apabila teman-teman merasakan nyeri dada seperti ditimpa beban berat, menjalar ke rahang, ke leher, ke lengan, ke bahu, bahkan ke punggung, itu teman-teman harus segera ke IGD. Nah, ataupun nyeri dadanya itu diikuti dengan keringat dingin, pusing, mual dan muntah, serta jantung berdebar dan sesak nafas, itu teman-teman harus segera ke IGD ya teman-teman. Nah, untuk pencegahan nyeri dada, teman-teman harus melakukan gaya hidup yang baik seperti tidak merokok, kemudian mempertahankan berat badan yang ideal, kemudian pada diet makanan harus rendah lemak dan rendah kolesterol, dan olahraga yang teratur. Kemudian teman-teman juga diharapkan atau disarankan untuk melakukan medical check up. Biasanya sih dianjurkan 6 bulan sekali, jadi dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Demikian informasi dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh chat di kolom komentar atau boleh langsung chat ke saya melalui aplikasi Halodoc. Caranya dengan mendownload Halodoc, kemudian pilih chat dengan dokter, kemudian scroll ke bawah, pilih selebihnya, kemudian scroll ke bawah, pilih spesialis paru, dan cari nama saya Dr. Tamara Christine, spesialis paru. Saya available setiap hari pukul 4 sore sampai pukul 6 sore. Demikian, terima kasih.